Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renada Saputra dengan NIM 12450101017. Di sini saya akan mereview bacaan dari buku sejarah kawasan untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu subbab di dalam buku itu yang berjudul tentang kawasan Asia Tenggara. Saya memilih subbab ini karena pembahasan mengenai masuknya Islam ke Asia Tenggara ini masih menjadi perdebatan. Ini masih menarik karena ini masih menjadi perdebatan oleh di karangan para sejarawan hingga saat ini. Karena sampai sekarang ini pun belum ada satu teori yang benar-benar diterima secara mutlak. Justru dengan adanya berbagai teori ini menunjukkan bahwa proses penyebaran Islam ke Asia Tenggara ini berlangsung sangat panjang dan melibatkan banyak bangsa yang saling berinteraksi melalui perdagangan, budaya, pendidikan dan lain-lain. Lalu teman-teman, sebelum kita memasuki teori-teorinya tadi, kita lebih dulu harus memahami mengapa Asia Tenggara ini menjadi wilayah yang penting dalam sejarah Islam. Wilayah ini kan terdiri dari berbagai macam negara, seperti contohnya itu ada Brunei Darussalam, Malaysia, ada Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Timor Leste, Kamboja, dan lain-lain. Nah, wilayah ini dulu dikenal sebagai jalur perdagangan internasional, yang mana jalur ini menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Kepulauan Nusantara. Kapal-kapal dagang yang membawa rempah-rempah, kain, dan macam-macam barang lainnya itu selalu melewati kawasan Asia Tenggara ini. Itulah mengapa Asia Tenggara ini menjadi tempat perdagangan internasional. Karena menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa, berbagai ras, maka bukan hanya barang dagangan yang berpindah, tetapi juga agama juga mulai ikutan berpindah secara perlahan, bahasa juga ikutan berpindah secara perlahan, lalu ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan budaya itu ikut berpindah. Nah, inilah yang membuat Islam ini berkembang cepat di Asia Tenggara. Lalu mengapa munculnya banyak teori-teori ini nih di kawasan Asia Tenggara? Karena ini disebabkan oleh keterbatasan sumber sejarah. Bukti-bukti sejarah yang ditemukan itu berupa batu nisan, catatan pedagang asing, naskah kuno, atau prasasti, atau kronik kerajaan yang ada di Indo gitu. Makanya hal inilah yang memberikan informasi yang berbeda-beda mengenai proses masuknya Islam ke wilayah Asia Tenggara tadi. Nah, kita lanjut ke teori. Menurut para ahli, teori masuknya Islam ke Asia Tenggara ini ada 4 teori. Yang pertama itu ada teori India atau Gujarat. Nah, teori ini dibawa oleh pedagang muslim dari Gujarat atau India. Tokoh yang mendukung teori ini salah satunya itu ada J.P. Moquit itu salah satu tokoh mendukung teori ini. Bukti yang sering digunakan oleh teori ini itu ada bentuk batu nisan Sultan Malik As-Soleh di Samudra Pasai yang dianggap memiliki kemiripan batu hias yang ada di Gujarat. Tapi teori ini mendapat kritik karena sejarawan berpendapat bahwa kemiripan batu nisan ini belum tentu menunjukkan asal penyebaran Islam, karena batu nisan ini merupakan barang dagang yang dapat dipindahkan dari satu daerah ke daerah yang lain. Lalu yang kedua itu ada teori Arab Mekah. Teori ini menunjukkan bahwa Islam itu datang langsung dari Jazirah Arab sejak abad ke-7 Masehi. Pendukung teori ini salah satu tokohnya itu adalah Hamka. Nah, menurut teori ini Cina melalui jalur laut bangsa Arab ini
dia berlayar menuju Cina melalui jalur laut, yang mana dalam perjalanan ini mereka singgah di Nusantara, di Indonesia, di Nusantara. Nah, selama singgah ini mereka harus menunggu angin untuk baliknya dulu, baru mereka bisa balik. Jadi selama mereka menunggu angin biar mereka bisa pulang, disinilah para pedagang Arab ini itu berinteraksi langsung oleh penduduk-penduduk yang ada di Nusantara itu. Lalu itu ada yang keempat, ada teori Arab Parsi. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran Islam juga dipengaruhi oleh Persia. Buktinya ini salah satunya itu adanya tradisi tabut atau Asyura ya, yang ada di Bengkulu kalau di Indonesia. Lalu penggunaan istilah kehidupan keagamaan kayak panggilan sultan-sultan gitu juga diambil dari sini. Lalu yang terakhir ada teori Cina atau Indochina. Nah, kalau teori ini, menurut teori ini Islam itu datang melalui komunitas Muslim yang ada di Cina Selatan. Hubungan dagang antara Cina dan Nusantara itu kan udah berlangsung jauh sebelum Islam ini berkembang. Jadi banyak pedagang Muslim keturunan Arab ataupun Persia ini menetap di Cina. Pedagang Muslim dari Arab atau Persia ini yang menetap di Cina, lalu dari Cina ini kemudian melanjutkan ke Asia Tenggara. Nah, selain ini juga beberapa tokoh Wali Songo ini sering dikaitkan dengan keturunan Cina itu atau Tionghoa gitu. Walaupun pendapat ini masih sering diperdebatkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.